Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini umat Kristen di seluruh dunia merayakan apa yang disebut Hari Pentakosta atau Hari Keturunan Roh Kudus. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, beberapa waktu setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun dan mendiami, memasuki diri dan kehidupan murid-muridnya. Dan dengan itu mereka diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Dan kita juga menjadi percaya melalui kesaksian mereka. Nah, jauh sebelum itu, ratusan tahun sebelum itu terjadi, Tuhan sudah memberikan penglihatan pada salah satu nabinya, yaitu Nabi Yeskiel. Kita tahu Nabi Yeskiel setelah bangsa Israel dibawa ke pembuangan di Babylon, Nabi Yeskiel juga ikut terbuang ke sana dan dia tinggal bersama rakyat Israel yang berada di bawah kekuasaan Babylon itu. Dan dia berada di tengah-tengah bangsa Israel yang sangat putus asa oleh karena identitas mereka sebagai umat pilihan Allah telah dihancurkan oleh peristiwa pembuangan itu. Kota Yerusalem sudah dihancurkan, kebanggaan mereka sudah dihancurkan, dan dengan itu hubungan mereka dengan Tuhan juga sudah menjadi tidak jelas sebab mereka telah dibuang keluar dari tanah perjanjian mereka oleh karena dosa mereka sendiri. Nah, di dalam kitab Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 14 ada cerita tentang penglihatan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeskiel. Dalam penglihatan ini Nabi Yeskiel dibawa Tuhan ke satu lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering yang berserakan, dan dalam ayat 11 sampai ayat dalam ayat 11 dan beberapa ayat sesudah itu Tuhan mengatakan pada Nabi Yeskiel bahwa tulang-tulang itu melambangkan orang-orang Israel yang sudah kehilangan semangat hidup mereka sebagai bangsa pilihan oleh karena mereka sudah dibuang ke Babylon. Nah, tetapi dalam cerita penglihatan Nabi Yeskiel itu Tuhan mengatakan pada Nabi Yeskiel bahwa dia harus bernubuat kepada tulang-tulang kering itu supaya mereka hidup kembali dan mereka mulai bergerak. Lalu kemudian Tuhan memerintahkan pada Nabi Yeskiel untuk bernubuat, meminta kepada roh yang datang dari empat penjuru mata angin, nafas hidup yang datang dari empat penjuru mata angin untuk memasuki tulang-tulang yang sudah mulai bergerak itu, dan mereka menjadi hidup. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan mereka menjadi satu tentara atau pasukan yang besar. Nah, apa artinya semua ini? Artinya ialah bahwa kita orang Kristen, orang percaya yang dikuasai oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, yang adalah Allah sendiri. Ada oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Dia akan diberikan kuasa dan sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi tentara pasukan Roh Kudus atau pasukan Yesus Kristus, menjadi laskar Kristus, bukan untuk melakukan peperangan jasmani, tetapi untuk melakukan menjalani peperangan rohani. Rasul Paulus berkata pada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 6 bahwa hidup orang Kristen ini adalah satu medan peperangan rohani yang tidak pernah berhenti. Dan tiap orang Kristen harus berhadapan dengan itu tiap hari, bahkan tiap saat. Oleh sebab itu, kita perlu kekuatan dari Roh Kudus Tuhan untuk menghadapi peperangan rohani itu. Tiap hari kita digoda oleh iblis dengan berbagai cara, dengan cara kesenangan ataupun cara kesusahan, agar kita melepaskan atau kita mengabaikan iman, percaya dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk melawannya. Dan oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan sekalian, kita harus selalu berdoa supaya Tuhan menganugerahkan selalu rohnya, menuntun, bukan hanya menuntun, tetapi menguatkan, memberi kita kuasa untuk berperang melawan kuasa jahat itu yang tiap hari ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Kasih Tuhan sekalian, merayakan Pentakosta tahun ini kita masih berhadapan dengan pandemik yang belum juga selesai dan masih dirasakan di hampir seluruh penjuru dunia. Ketakutan itu sangat terasa, bahkan di negeri yang
cukup aman dari pandemik seperti negeri di mana saya berada saat ini. Tetapi itu pun ketakutan tidak betul-betul hilang. Tetapi Roh Kudus menguatkan kita untuk mengerti bahwa justru dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap berharap pada Tuhan. Kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Rohnya diam di dalam kita seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan rohnya itu yang menguatkan kita. Bukan hanya melawan ketakutan terhadap pandemik ini, tapi juga melawan godaan yang tiap hari datang pada kita. Dengan berbagai cara, tetapi dengan satu tujuan, supaya kita mengabaikan iman kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Untuk melawan itu, kita tidak mempunyai kekuatan. Dalam diri kita sendiri kita lemah. Bahkan Adam dan Hawa yang berjalan bersama Tuhan tiap hari Taman Eden jatuh dalam godaan. Bahkan Rasul Petrus yang berjalan bersama Tuhan Yesus tiap hari selama kurang lebih 3 tahun juga jatuh dalam godaan. Apalagi kita. Oleh sebab itu, kita harus menaruh harapan kita hanya pada Roh Kudus. Supaya Roh Tuhan itulah yang menguatkan kita menghadapi peperangan rohani kita. Jangan merasa nyaman Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Secara fisik kita mungkin cukup nyaman. Saya sendiri sekarang merasa cukup nyaman karena berada di tempat yang aman. Tetapi saya tahu secara rohani iblis tidak pernah membiarkan kita satu detik pun. Ia selalu berusaha membuat pikiran kita, kata-kata kita atau tingkah laku kita menjauhi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu berpeganglah dan berdoalah seperti Nabi Yeskiel. Supaya Roh Kudus menghidupkan kita secara rohani untuk berperang dalam peperangan rohani ini. Untuk menjadi satu tentara yang besar seperti kata Yeskiel 37 ayat yang ke-10. Untuk menjadi laskar-laskar Kristus, bersaksi bagi Dia sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari Canberra, Australia, saya Remy Vanggedaya.